Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para jamaah salat isya dan salat tarawih Ponpes Darul Ulum yang saya hormati, kuliah 7 menit malam ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan Syahrul Ramadan. Perlu diketahui dalam tarikh bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul itu adalah bulan Ramadan. Apakah itu kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quranul Karim, termasuk suhuf-suhuf, lembaran-lembaran undang-undang Allah kepada umat manusia sebelum kitab-kitab tersebut itu juga pada bulan Ramadan. Wabil khusus Al-Quranul Karim, di mana firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan itu Allah taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tujuannya Allah turunkan kepada umat hudal linnas, memberikan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran menerangkan perbedaan antara yang batil dan yang hak. Petunjuk Allah itu diberikan kepada umat manusia. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran itu sebagai bistek. Bistek itu adalah undang-undang Allah. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri mengandung keterangan-keterangan yang luar biasa. Ya, misalnya Allah Ta'ala menerangkan tentang uluhiyat, tentang rububiyah, tentang ketuhanan, berarti tentang tauhid. Siapa yang menciptakan makhluk yang ada di dalam dunia ini? Itulah Allah. Diuraikan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah urusan-urusan yang berhubungan dengan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim itu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia di alam dunia ini. Ya, bagaimana caranya supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat, itu di Al-Quranul Karim sudah diterangkan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan juga ekonomi, tentang dunia perdagangan, ya, mulai dari muamalat, munakahat, kemudian juga ubudiyah, termasuk jinayat, undang-undang pidana dan undang-undang perdata. Kemudian juga Allah Ta'ala menerangkan tentang akhlak, bagaimana manusia di dunia supaya akhlaknya bagus, akhlak manusia terhadap Allah, akhlak manusia terhadap manusia, akhlak manusia terhadap alam sekitarnya. Kemudian Al-Quranul Karim juga menerangkan tentang sejarah, tentang tarikh, tentang historis, cerita-cerita sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk. Allah Ta'ala menciptakan dunia dan isinya ini, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan iblis, menciptakan manusia. Itu diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sejarah, ya, seperti sejarah para nabi, para rasul. Seperti contohnya Ashabul Kahfi saja,
itu diterangkan di dalam surat Al-Kahfi tentang 7 pemuda yang imannya kokoh kuat, yang imannya teguh, digoda dan dibujuk agar masuk agama non muslim, tapi 7 orang ini sangat-sangat kuat tauhidnya. Itu adalah pemuda yang betul-betul militan, seperti namanya Tamliha, Muksalamina, Martunus, Ninunus, Zunuanus, Saribunus, Palyastationus. Itu 7 anak muda itu, Ibu, karena mereka ini diberikan waktu hanya 1 kali 24 jam untuk menjawab apakah yakin kepada Allah itu Tuhan, apakah yakin kepada selain Tuhan itu Tuhannya. Itu luar biasa, hadirin. Itu di zaman Raja Daknus yang agamanya tentu saja agama lama, agama non muslim. Sehingga 7 orang Ashabul Kahfi ini atau penghuni gua keluar dari negerinya sampai Allah tidurkan di dalam gua selama 309 tahun. Jadi 7 anak muda ini dengan kekuasaan Allah tidur di dalam gua, istirahat dalam gua, terus ditidurkan Allah, ditunggu oleh seekor anjing, hadirin. Makanya anjing kitmir namanya, itu satu-satunya binatang dunia yang nantinya masuk surga. Apalagi manusia yang cinta ulama, apalagi manusia yang cinta Islam, apalagi manusia yang cinta Allah. Binatang saja yang namanya anjing, najis mughallaza, membela 7 anak muda itu sehingga selamat daripada tangkapan orang-orang yang ingin menangkapnya. Itu dinyatakan di dalam keterangan hadis bahwa satu-satunya binatang dunia yang akan masuk surga itu anjing kitmir yang menemani Ashabul Kahfi. Hadirin yang berbahagia, jadi Al-Quran juga menerangkan tentang teknologi, menerangkan hisab, perhitungan, ya, menerangkan segala hal-hal yang ada hubungannya dengan alam kubur, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur. Ya, kemudian ada alam akhirat, namanya alam akhirat. Alam kubur adalah akhir alam dunia, awal alam akhirat. Dan akhirat itu juga diterangkan. Nanti oleh Allah diterangkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia sekarang. Makanya kita lapar-lapar juga menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu karena ada akhirat. Karena yakin ada alam akhirat yang selamat kalau kita muttaqin. Makanya kita ibadah salat 5 waktu, kita punya uang berzakat, kita kaya jadi pergi ibadah haji ke Baitullah, ya kita puasa Ramadan, itu tidak ada lain untuk menggapai ridhonya Allah. Karena kita yakin bahwa ada alam akhirat, sedangkan akhirat lebih baik daripada dunia ini. Itu saja barangkali pesan dan kesan tausiah kultum kuliah 7 menit di Masjid Darul Ulum Tangerang ini guna meneguhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam berikutnya kita susul dengan tausiah pelajaran lainnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.